Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Oke, hari ini adalah pembelajaran KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Baik, sebelum kita ke materi, Bapak akan silakan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan. Sebelum bacaan, mari kita baca doa dalam hati berdoa dimulai. Doa selesai, kita dulu. Oke, sebelum materi, Bapak akan mencek dulu siapa aja yang tidak hadir sekarang. Yang hadir siapa? Ariansa kenapa? Ariansa sakit. Terus? Tolong dulu ya. Oke, mudah-mudahan yang tidak masuk hari ini kita doakan segera sehat kembali. Oke, materi kali ini kita akan belajar tentang konsep dan prinsip berpikir komputasional. Apakah kalian pernah menghadapi masalah yang sulit dipecahkan? Pasti pernah ya? Pasti pernah. Dan bagaimana cara kalian memecahkan masalahnya itu? Pernah tidak? Tidak. Jadi kalian sebetulnya kalian tuh sering menemukan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Cuma mungkin kalian tidak ngeh atau tidak tahu bagaimana penerapan konsep berpikir komputasional itu. Sekarang kita pelajari konsep berpikir komputasional. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta ini mampu memahami pengertian berpikir komputasional dan pentingnya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis, seperti yang dilakukan komputer. Bukan berarti harus bisa ngoding atau pemrograman, tapi bagaimana cara berpikir terstruktur dan efisien. Jadi ketika kalian menghadapi masalah, cara penyelesaiannya itu adalah dengan berpikir komputasional yang sistematis, terukur dan teratur semuanya, sehingga bisa menjadikan itu masalah yang mudah diselesaikan dan juga efektif atau efisien. Nah, ada beberapa komponen yang harus diterapkan di dalam berpikir komputasional. Yang pertama, decomposition atau pemisahan masalah. Jadi, memecahkan masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Itu decomposition. Contohnya, merencanakan pesta. Yang pertama langkahnya apa dulu? Mencari tempat, mengundang teman, menyiapkan makanan, dan juga membuat dekorasi. Itu decomposition atau pemisahan masalah yang tadinya besar disederhanakan. Yang kedua, pengenalan pola. Jadi mengenali kesamaan atau pola dalam data, peristiwa atau masalah yang pernah dihadapi untuk mempercepat proses pemecahan masalah. Contohnya, misalkan kalian akan berangkat ke sekolah jam 7 pagi, kalian sudah harus sampai di sekolah. Tapi kalian merasa, oh, setiap saya jalan situ pasti akan mengalami macet. Maka solusinya harus mencari alternatif lain.
Itu pengenalan pola. Jadi dikaji, oh berarti setiap hari saya kalau jalan sini akan macet, maka harus mencari alternatif lain. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi. Fokus pada informasi yang penting saja. Abaikan informasi yang tidak penting. Abaikan hal-hal yang tidak penting. Cukup yang pentingnya saja. Sebagai contoh, kamu saat belajar IPA, kamu fokus pada konsep utama dan tidak terlalu terganggu oleh ilustrasi yang tidak penting. Yang keempat ada algoritma. Nah inilah algoritma yaitu menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bagaimana langkah-langkah untuk menyusunnya? Contoh misalkan akan membuat resep makanan. Yang pertama adalah menyiapkan bahan. Yang kedua, panaskan wajan. Dan yang ketiga, menyiapkan bumbu-bumbu dan seterusnya. Atau contoh yang kedua, misalkan kalian akan merencanakan bermain bola. Nah, bagaimana menyusun algoritmanya? Yang pertama, kalian harus membuat grup WA. Untuk apa? Untuk memudahkan komunikasi. Nah, setelah membuat grup WA, kalian tanya kepada anggota yang ada di grup kesiapan bisa atau tidaknya bermain bola. Setelah itu, yang ketiga langkahnya, kalian tentukan waktu, harinya, tempatnya, supaya semua bisa datang. Dan yang keempat, baru membooking tempat. Setelah membooking tempat, ya udah siapkan bermain bola. Nah itu, jadi masalah apapun yang ada di sehari-hari kita bisa diselesaikan dengan secara sistematis. Merencanakan jalan-jalan, merencanakan menu makan malam. Jadi ini ada beberapa contohnya. Nih, ada beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian selesaikan. Yang pertama, membuat jadwal pelajaran. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan menerapkan berpikir komputasional. Yang kedua, menyusun resep memasak. Yang ketiga, membersihkan rumah. Dan yang terakhir, bermain bola atau futsal. Nah, keempat itu adalah salah satu contoh, beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan cara berpikir komputasional. Paham? Oke. Nanti akan Bapak berikan tugas secara kelompok. Nanti akan dibagi kelompok. Oh, kemarin sudah dibagi kelompok ya. Jadi kelompoknya sudah kita bentuk kemarin. Nah sekarang kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Silakan. Oke, sekarang duduknya sudah sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian mencari masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan diselesaikan dengan penerapan berpikir komputasional. Ini salah satu atau beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian kerjakan. Tapi kalau misalkan kalian ada, misalkan Pak saya tidak memakai contoh yang ada di layar, saya ada contoh sendiri, silahkan. Yang penting nanti Bapak akan lihat langkah-langkahnya benar atau tidak. Oke, Bapak bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Silahkan referensinya bisa kalian buka lewat internet. Bawa handphone? Tidak? Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu langkah-langkahnya ya. Oke, sebelum kalian mengerjakan tugas kelompoknya, kita SDG dulu supaya merangsang otak kalian supaya lebih fresh. Oke, ini contoh dulunya ya.
Ini 1, yang ini 2. Kalau yang ini 3. Yang ini berapa? 10. Berarti belum konsen. Masih belum konsentrasi. Yang ini 2. Contohnya ini, cluenya. Ini 1, yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 5. masih belum. Ya, 3. Masih belum konsen. Oke, sekali lagi. Paham? Oke, ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini? 3. Oke, 3. Berarti udah paham semua ya? Dan kebukaan untuk kita semua. Oke, selanjutnya silakan kerjakan sesuai kelompok masing-masing masalah apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan diselesaikan menggunakan prinsip berpikir komputasional. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, silakan kelompok siapa dulu yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan merupakan konsep dan prinsip berpikir komputasional, yaitu membuat resep makanan. Oke, silakan. Langkah-langkah 1. Siapkan semua bahan: telur, nasi dingin, bawang putih, cabai, kecap, minyak goreng. 2. Cincang bawang putih dan cabai. 3. Panaskan minyak di wajan. 4. Tumis bawang putih dan cabai sampai harum. 5. Masukkan telur orak-arik hingga matang. 6. Tambahkan nasi, aduk rata. 7. Tambahkan kecap manis dan garam secukupnya. 8. Aduk semua bahan sampai merata dan nasi panas. 9. Sajikan di piring. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Bagus ya. Jadi itu sudah tersusun. Sudah secara sistematis. Dari mulai mengumpulkan bahan, mencincang daging, dan sampai dipiring, tinggal siap makan saja. Oke, silakan ditutup kalau tidak ada pertanyaan. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok siapa lagi yang mau maju? Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan berpikir komputasional. Apa yang dibawa yang diambil? Jalan-jalan. Merencanakan jalan-jalan ya. Merencanakan jalan-jalan. Silakan kelompok berapa? Perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 2. Kelompok 2. Oke, akan mempresentasikan masalah merencanakan jalan-jalan. Silakan. Pemerintah tentukan deadline, tetapkan tanggal target, tanggal harus sepakat. Misalnya 3 bulan sebelum hari H. 2. Terapkan tanggal liburan, misalnya rentang 2 minggu, dan sepakati bahwa tanggal ini tidak bisa diganggu-gugat kecuali ada keadaan darurat dan ada gangguan. Jika
Jika tidak, lanjut dengan yang sudah disepakati. Tanggal sudah tepat, tanggal 6 Agustus 2025. Tempat sudah sedia, peralatan sudah lengkap, biaya atau uang sudah ada. Semua orang sudah ready dan siap untuk berangkat. Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah ini sudah bagus ya, sudah tersusun. Jadi dari mulai menyiapkan tempat, apa tadi, mengatur anggaran, sehingga tersusun dengan rapi dan jalan-jalan nanti akan terwujud. Tinggal pilih destinasinya aja, mau kemana jalan-jalannya. Nggak ada pertanyaan? Oke, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan selanjutnya. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah yang kami selesaikan yaitu pemain futsal. Oke, pemain futsal, silakan. Silakan. Membuat PPA agar mudah diintegrasi, menanyakan kesiapan pemain, tentukan waktu, hari dan tempat. Waktu dari jam 3 sampai jam 5 hari Minggu di lapangan sekolah. Booking tempat siap bermain. Oke, ini juga sudah bagus. Jadi menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional, yaitu masalahnya adalah merencanakan untuk bermain futsal. Biasanya kan agak sulit ya, agak sulit untuk mengumpulkan teman-teman yang siap bermain. Makanya harus direncanakan dengan penerapan berpikir komputasional. Yang pertama, membuat grup WA. Agar apa? Supaya mudah untuk berkomunikasi. Setelah membuat grup WA, tanyakan kepada temannya siap untuk bermain atau tidak. Di-list oleh kalian yang siap bermain. Setelah itu, tentukan waktu, harinya, tempatnya. Biasanya waktu hari apa yang biasanya semua orang bisa? Hari Minggu, jam berapa? Jam setengah 4 atau jam 3 lewat 30. Biasanya setelah asar ya, sampai jam 5. Nah setelah semuanya siap, baru di booking tempatnya. Kalau bisa dijadikan langganan member ya, setiap seminggu sekali kita booking. Dan itu sudah siap bermain. Oke, sudah paham. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi alhamdulillah semuanya sudah memahami bagaimana penerapan konsep berpikir komputasional. Penting tidak penerapan berpikir komputasional? Sangat penting sekali, apalagi era zaman sekarang ya. Teknologi sudah canggih, digitalisasi semakin canggih. Jadi penting sekali. Apa pentingnya? Yang pertama, melatih logika dan kemampuan analisis. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara efisien. Jadi secara mudah dan juga efisien menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Yang ketiga, persiapan menghadapi dunia digital. Seperti tadi yang Bapak katakan, teknologi semakin canggih, digitalisasi semakin canggih, maka kita juga harus menyesuaikan. Makanya dengan berpikir komputasional juga Bapak harus bisa, supaya memudahkan masalah yang tadinya rumit menjadi sederhana. Yang keempat, bisa diterapkan di berbagai bidang apapun. Nah itu pentingnya penerapan berpikir komputasional. Nah selanjutnya, berpikir komputasional membuat atau membantu kita menyelesaikan sebuah masalah dan bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang pertanyaan Bapak, coba kalian pikirkan kegiatan apa lagi yang bisa kamu rencanakan dengan memakai cara penerapan berpikir komputasional. Apa saja kegiatannya? Bermain bola,
Apalagi? Selain bermain bola, selain tadi yang tadi kalian presentasikan, bermain bola voli, hah? Bermain badminton, ya selain bermain olahraga, apalagi? Kan berbagai bidang. Hah? Merencanakan babacakan atau makan-makan bersama. Masih banyak lagi yang lainnya. Menyusun jadwal pelajaran, merencanakan kegiatan 17-an. Banyak ya. Jadi itulah kegiatan yang bisa kalian selesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan materi pembelajaran ini bisa kalian laksanakan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi di dalam pembelajaran tadi, ketika kalian kerja kelompok itu ada isu nilainya, nilai kolaborasi sesuai dengan profil lulusan. Profil lulusan kita yang tadi kalian laksanakan yang pertama kolaborasi, penanganan kritis yang tadi kalian sampaikan presentasi, dan juga lainnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk itu silakan ketua kelas dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan. Amin.